Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SMPN 1 Banjarsari dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Salam sejahtera, salam sehat, dan tak lupa salam bahagia selalu. Juga salam kopi geheng. Bapak dan Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan membahas sekilas mengenai panduan buku guru, khususnya terkait dengan mata pelajaran bahasa Inggris, baik itu karakteristiknya untuk SMP kelas 7 atau fase D, dan juga capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 fase D. Begitu saya membuka buku ini, buku panduan guru, ya ada satu proverb. Ya, proverb itu ungkapan atau peribahasa atau kata mutiara, di mana proverb tersebut mengatakan the more that you read, the more things you will know, the more that you learn, the more place you will go. Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak hal yang Anda ketahui. Semakin banyak yang Anda pelajari, semakin banyak atau tingkatan level pengetahuan yang Anda dapatkan atau tuju. By reading more, you can improve your knowledge. Sebenarnya ungkapan ini sudah ratusan tahun yang lalu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq, Iqra, membaca. Berarti sangat penting sekali. Kenapa Kanjeng Nabi disuruh membaca? Baik itu ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Nyata tadi dengan membaca itu banyak memberi Anda banyak pengetahuan. Ya, tidak akan panjang lebar berkenaan dengan itu, karena ini cukup menggelitik sekali. Berarti Bapak Ibu harus banyak membaca. Ya, bukan siswanya aja yang disuruh banyak membaca, kita pun sama. Karena tidak ada istilah tua dalam belajar, long life education atau pembelajaran seperti yang hayat. Nah, di pendahuluan buku panduan guru ini disusun sebagai pendamping pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 atau fase D bagi guru, ya, khususnya guru mapel bahasa Inggris, di mana buku panduan guru ini disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam kurikulum merdeka. Buku panduan guru ini terdiri atas panduan umum, strategi umum pembelajaran, capaian pembelajaran atau CP, karakteristik mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, dan panduan khusus. Mana panduan umum berisi cakupan keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai peserta didik maupun struktur kegiatan pembelajaran yang dapat membantu peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada setiap bab mencakup sebagian capaian pembelajaran dari fase D yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik kelas 7. Ini pendahuluannya. Kemudian apa yang latar belakang dari buku English for Nusantara, di mana buku English for Nusantara dipersiapkan untuk membantu peserta didik kelas 7 mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris berdasarkan kurikulum merdeka. Kurikulum ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi serta karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, materi dan kegiatan dalam buku ini dikembangkan, ya, tidak hanya untuk membentuk kompetensi berbahasa Inggris, namun juga penguatan karakter peserta didik. Topik yang digunakan sebagai bahan belajar bahasa Inggris berkenaan dengan representasi keragaman budaya Nusantara, kebinekaan global, serta isu Sustainable Development Goals or SDGs. Ya. Bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 merupakan mata pelajaran bahasa Inggris fase D. Mata pelajaran ini adalah program pengajaran bahasa Inggris wajib yang diimplementasikan untuk memfasilitasi peserta didik di kelas 7 yang merupakan pembelajar bahasa Inggris pemula. Bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi isu penting yang terjadi di sekitar dan solusi yang dapat diambil dalam menghadapinya. Mana isu-isu yang diambil mengacu pada 4 dari 17 isu yang tercantum dalam Sustainable Development Goals or SDGs, yaitu 1. Ruang lingkup kesadaran lingkungan.
environmental awareness. Number dua, yang kedua, ruang lingkup keamanan digital atau digital safety. Yang ketiga, ruang lingkup nutrisi dan kebugaran atau nutrition and wellness. Dan keempat, ruang lingkup literasi finansial atau financial literation. Selain itu, penguatan profil pelajar Pancasila pada pengajaran bahasa Inggris juga berfokus pada penguatan karakter peserta didik, seperti beriman dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam melalui pembelajaran yang bersifat kontekstual. Dalam kaitannya dengan tujuan pembentukan profil pelajar Pancasila, pengajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 fase D diharapkan dapat merealisasikan peserta didik yang merdeka, yakni menjadi pengguna bahasa Inggris yang mandiri dan percaya diri melalui berbagai aktivitas pembelajaran dengan berbagai jenis teks. Di mana pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 atau fase D ini menciptakan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Inggris dalam 6 keterampilan berbahasa, yakni menyimak, bicara, membaca, memeriksa, menulis, dan mempresentasikan secara terpadu dalam berbagai jenis teks. Mana kalau di kurikulum Merdeka, di kurikulum 13 atau Kurtilas itu 4 aspek keterampilan ini hanya ada 4 aspek, itu membaca, reading, terus juga menulis, writing, listening, menyimak, dan juga speaking, berbicara. Tapi di kurikulum Merdeka itu ditambah 2, yaitu memeriksa dan mempresentasikan. Capaian pembelajaran mencakup 6 keterampilan bahasa Inggris yang mengacu pada Common European Framework of Reference for Language, Learning, Teaching, Assessment, or CEFR. Suatu penentuan berbagai tingkat kecakapan yang disusun oleh Dewan Eropa. Nah, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 atau fase D adalah pendekatan berbasis teks atau genre-based approach, yakni pembelajaran berbasis teks dalam berbagai moda, baik lisan, tulis, visual, audio, maupun multimodal. Multimodal itu terkait dengan visual, audio, ataupun lisan dan tulis. Buku kelas 7 berfokus pada teks deskriptif dan prosedur atau procedure. Berikutnya tentang terkait profil pelajar Pancasila di mana kegiatan belajar dan materi yang disajikan dalam buku bahasa Inggris ini memuat 6 elemen, terkait 6 dimensi dan 6 elemen yang diusung dalam profil pelajar Pancasila atau 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan 6, mandiri. Di mana ke-6 elemen ini terintegrasi pada kegiatan yang ada dalam buku. Misalnya, buku ini memiliki karakter yang selalu muncul di setiap bab. Sebagai ciri khas tersendiri, karakter-karakter tersebut digunakan untuk memberikan konteks pembelajaran yang merepresentasikan kebinekaan Nusantara, karena karakter yang disajikan mewakili berbagai macam etnik atau suku yang ada di Indonesia. Selain itu, hal ini ditujukan untuk memperlihatkan kerukunan hidup bersama seperti yang diamanatkan pada profil pelajar Pancasila. Untuk menunjukkan kebinekaan global, peserta didik juga dipajangkan pada didinal yang menunjukkan informasi yang ada baik di sekelilingnya maupun yang ada di dunia. Selain peserta didik dilatih untuk mandiri, peserta didik juga dilatih untuk dapat bekerja sama dengan temannya melalui berbagai macam kegiatan yang menghendaki penyelesaian pekerjaan secara kolaboratif. Ini menunjukkan bahwa peserta didik perlu memiliki keterampilan berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya elemen lainnya
Yang diintegrasikan dalam buku bahasa Inggris ini adalah penyediaan kegiatan yang mendorong kemunculan kreativitas dan bernalar kritis, di mana melalui pemajanan teks visual, teks audio, dan teks tulis, peserta didik diberi stimulasi untuk menunjukkan kemampuan dalam berkreasi. Misalnya, dalam mempresentasikan hasil pekerjaan, peserta didik diberi stimulasi pada apa yang dapat dilakukan dan mereka mengembang kreativitasnya dan dari stimulasi tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan yang disajikan melalui berbagai macam teks yang dibacakan, diantaranya visual, audio, dan teks tulis, diupayakan untuk membuat peserta didik menunjukkan nalar kritisnya, diantaranya dengan mengamati dan menjawab pertanyaan yang tidak hanya menghendaki pertanyaan lateral, tetapi juga pertanyaan inferensial dan reflektif. Itu ya. Selanjutnya, karakteristiknya, di mana karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 atau kelas D. Berarti karakter yang pertama, jadi di mapel bahasa Inggris ini, yang pertama karakternya memiliki jenis teks yang diajarkan dalam bahasa Inggris umum, khususnya untuk kelas D, meliputi naratif, deskripsi atau descriptive text, eksposisi, procedure atau prosedur, argumentasi, diskusi atau teks khusus. Ini teks khusus kaitan dengan short functional text, ya, baik itu pesan singkat, iklan, dan teks asli. Beragam teks ini disajikan bukan hanya dalam bentuk teks tulis saja, tetapi juga teks lisan, monolog atau dialog, teks visual, teks audio, dan teks multimodal, di mana teks yang mengandung aspek verbal, visual, dan audio, baik otentik maupun teks yang dibuat untuk tujuan pengajaran, baik tunggal maupun teks ganda, yang diproduksi dalam kertas maupun layar. Hal ini diupayakan untuk memfasilitasi peserta didik agar terampil menggunakan teknologi atau literasi teknologi, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam menavigasi informasi digital. Untuk kelas 7 yang termasuk ke dalam fase D, khususnya pada modul ini, teks yang dipelajari akan berfokus ke teks deskriptif, prosedur, dan pesan singkat atau short message, ya. Yang kedua, guru dapat menentukan jenis teks yang akan diajarkan yang disesuaikan dengan kondisi di kelas. Pembelajaran berbasis teks dapat dimulai dengan jenis teks yang telah dikenali oleh peserta didik agar lebih mudah memahami isi teksnya dan mempermudah peserta didik dalam memproduksi teks jenis tersebut dalam bentuk lisan dan tulis. Sang guru dapat mulai memperkenalkan jenis teks lain dan membantu peserta didik mengembangkan pemahaman terhadap jenis teks baru, sehingga peserta didik mampu menghasilkan karya dalam jenis teks tersebut baik lisan dan tulis. Pemilihan jenis teks dapat berdasarkan kepada konteks sekolah maupun konteks di rumah yang dialami peserta didik untuk memberi ruang bagi mereka merealisasikan teks tersebut dalam kehidupan nyata kontekstual. Nomor 3, peserta didik menjadi fokus dalam proses belajar atau learner-centered. Tyler 1949-1990, artinya proses belajar dilakukan sebagai upaya mengubah perilaku peserta didik dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak bisa menjadi bisa, dalam menggunakan bahasa Inggris pada 6 keterampilan berbahasa dalam berbagai jenis teks, khususnya pada buku SMP kelas 7 ini, yaitu teks deskriptif dan prosedur. Yang keempat, pembelajaran bahasa Inggris ini, maksudnya pembelajaran bahasa Inggris umum, dititik beratkan pada kemampuan berbahasa peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuan berbahasa. Pembelajaran bahasa Inggris umum mencakup elemen keterampilan reseptif, yaitu menyimak, membaca, dan memirsa, serta keterampilan produktif, berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Elemen-elemen mata pelajaran serta deskripsinya. Yang kelima, karakteristik yang kelima, pada pembelajaran bahasa Inggris umum di fase D, khususnya kelas 7, tingkat sekolah menengah pertama, pembelajaran berfokus pada penguatan berbahasa Inggris lisan dan penguatan kemampuan bahasa tulis. Nah, itu ya. Sekarang kita coba lihat di sini ada elemen capaian pembelajaran untuk fase D.
Nah, di sini ada elemen menyimak, di mana deskripsinya kemampuan memahami informasi, memberikan apresiasi kepada lawan bicara, dan memahami informasi yang didengar, sehingga dapat menyampaikan tanggapan secara relevan dan kontekstual. Di mana proses yang terjadi dalam menyimak mencakup kegiatan seperti mendengarkan, mengidentifikasi, memahami, menginterpretasi bunyi bahasa, lalu memahami makna. Keterampilan menyimak juga merupakan kemampuan komunikasi nonverbal yang mencakup seberapa baik seseorang menangkap makna tersirat dan tersurat pada sebuah paparan lisan dan memahami ide pokok atau main idea dan pendukung pada konten informasi maupun konteks yang melatari paparan tersebut. Petri 2017. Nah, elemen yang kedua, membaca atau reading. Kalau tadi listening ya, menyimak, yang kedua reading, membaca. Di mana deskripsinya kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang agar ia dapat berpartisipasi dengan masyarakat. OECD 2000. Pemirsa, di mana deskripsinya kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksi teks visual sesuai tujuan dan kepentingannya. Berikutnya, elemen berikutnya berbicara atau speaking, di mana kemampuan menyampaikan gagasan, pikiran, serta perasaan secara lisan dalam interaksi sosial. Elemen selanjutnya, menulis, writing, di mana deskripsinya kemampuan menyampaikan, mengomunikasikan gagasan, mengekspresikan kreativitas, dan mencipta dalam berbagai genre teks tertulis dengan cara yang efektif dan dapat dipahami serta diminati oleh pembaca dengan struktur organisasi dan unsur kebahasaan yang tepat. Yang elemen terakhir yaitu mempresentasikan, di mana kemampuan memaparkan gagasan secara pasti, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang komunikatif melalui beragam media, baik itu visual, digital, dan audiovisual, dan dapat dipahami oleh pendengar. Penyampaian dalam berbicara dan mempresentasikan perlu disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik. Nah, pada pembelajaran bahasa Inggris umum di fase D, khususnya kelas 7 di tingkat sekolah menengah pertama, pelajaran berfokus pada penguatan berbahasa Inggris lisan dan penguatan kemampuan bahasa Inggris. Itu lebih jadi kepada bagaimana metode yang terbaik dalam menguasai bahasa Inggris ya. The best method to learn English is practice speaking. Itu taktik berbicara ya. Karena kaitannya penguatannya kepada berbahasa Inggris secara lisan. Kemampuan writing yang menulis. Sekarang yang E, capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 khususnya fase D, kelas 7 termasuk ke dalam fase D, mana pada akhir fase D peserta didik diharapkan dapat menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, teks khusus, baik pesan singkat atau short message maupun iklan atau advertisement, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Mana pada buku ini, teks yang menjadi fokus adalah teks deskriptif, prosedur, dan pesan singkat. Selain itu, peserta didik dihimbau menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan perasaan. Peserta didik juga mampu lebih memahami teks tulisan dan muncul keterampilan inferensi ketika memahami informasi tersirat. Mereka mampu menciptakan teks tulisan dan visual dalam bahasa Inggris yang terstruktur dengan kosakata yang lebih beragam dengan memahami tujuan dan pemirsa dalam penciptaannya. Ini kaitannya dengan nanti kompetensi. Ya, kompetensi yang diujikan baik di dalam genre maupun short functional text. Kemampuan-kemampuan di situ di mana bisa mengidentifikasi beberapa kemampuan baik di genre, di mana teksnya itu yang terkait di sini teks 2 teks untuk kelas 7 ya. Prosedur dan juga deskriptif. Sebenarnya teksnya itu kan ada 6, ada
Ada 5 ya. Deskripsi, prosedur, report, recount, and narrative. Itu narasi. Nah sekarang elemennya ya, lihat di sini di tabel elemen capaian pelajaran PASED. CP-nya sekarang. Kalau tadi kita lihat di situ itu deskripsinya, deskripsi dari elemen. Kalau sekarang CP-nya. Ya, karena ini capaian pembelajarannya, CP untuk mapel bahasa Inggris kelas 7 atau kelas D. Di mana elemen menyimak berbicara, di mana CP-nya pada akhir fase D, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Dengan pengulangan dan penggantian kosakata, peserta didik memahami ide utama atau main idea dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang telah familiar dan dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Mereka terlibat dalam diskusi, misal memberikan pendapat, membuat perbandingan, dan menyampaikan preferensi. Mereka menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka menggunakan struktur kalimat dan kata kerja sederhana. Itu untuk CP dari elemen menyimak dan berbicara. Kemudian elemen berikutnya membaca dan memeriksa, di mana CP-nya di elemen membaca dan memeriksa pada akhir fase D, peserta didik atau siswa mampu membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dari kosakata yang familiar secara mandiri. Mereka mencari dan mengevaluasi ide utama atau main idea dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks ya, atau naskah. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk di antara teks visual, multimodal, atau interaktif. Mereka juga mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Nah, itu elemen membaca dan menulisnya untuk CP-nya. Nah, untuk CP menulis dan mempresentasikan capaian pembelajarannya atau KIKD kalau dalam Kutilas, menulis mempresentasikan di mana pada akhir fase D, peserta didik mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana, menggunakan contoh, mereka membuat perencanaan, menulis dan menyajikan teks informasi, imajinasi dan persuasi dengan menggunakan kalimat sederhana dan majemuk untuk menyusun argumen dan menjelaskan atau mempertahankan suatu pendapat. Berikutnya, tujuan mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 atau fase D, di mana mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 7 bertujuan untuk memastikan peserta didik 1. Apa tujuannya? Mengembangkan kompetensi komunikatif bahasa Inggris peserta didik dalam konteks tentang diri, sekolah, dan lingkungannya. Secara spesifik, tujuan pembelajaran bahasa Inggris adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi konteks atau gagasan utama atau main idea dan informasi terperinci dari teks deskriptif dan prosedur baik secara lisan, tulisan, dan multimodal. B. Mengembangkan ide dari teks deskriptif, prosedur, dan pesan singkat baik secara lisan, tulisan, dan multimodal. C. Menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif, prosedur, dan pesan singkat baik secara lisan, tulisan, dan multimodal. D. Merancang teks deskriptif, prosedur, dan pesan singkat secara lisan, tulisan, dan multimodal. Yang E. Memproduksi teks deskriptif, prosedur, dan pesan singkat secara lisan, tulisan, dan multimodal. Yang kedua, mengembangkan kompetensi interkultural untuk memahami dan menghargai perspektif, praktik, dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, memiliki keterampilan abad 21 termasuk berpikir kritis, kreatif,
komunikasi lisan dan tulis, dan mampu bekerja sama serta literasi digital. 5. Menjadi warga masyarakat global yang tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dengan mengedepankan karakteristik profil pelajar Pancasila seperti beriman dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berbhinneka tunggal. Itu ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan capaian pembelajarannya serta elemennya, kemudian juga tujuan mata pelajaran kelas untuk kelas 7 fase D. Nah, itu saja Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.